Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MH04 Bikers ya. Hari ini kita akan membagikan cara atau tips bagaimana cara melakukan penyetelan rantai motor. Nah, sebelumnya motor saya kondisinya rantainya kendor nih, ya kan. Jadi tidak nyaman saat digunakan ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau membagikan tips cara melakukan penyetelan rantai sepeda motor. Gunanya ya untuk membantu performa motor kita tuh agar tidak lemot lah, kalau bisa dibilang gitu, biar nggak lemot. Nah, kunci-kunci yang dibutuhkan ada kunci 19, kunci 10 ya. Ini kunci 10 bisa pas ring atau kunci ring, asalkan jangan kunci sok ya, karena kalau kunci sok itu nggak bisa masuk di itu bagian pengencangan bautnya, penyetelan rantainya. Terus kunci 19 untuk mengendorkan baut roda, bisa beda-beda ya tiap motor ya, ada yang kunci 17, ada yang kunci 21. Nah, kalau motor saya ini pakai kunci 19. Nah, kunci yang saya gunakan ini kunci peninggalan motor lama saya, Supra 125 ya. Masih saya simpan dan alhamdulillah masih kondisinya cukup baik. Jadi masih bisa digunakan ya. Ini untuk membuka bautnya. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa baut ini sudah longgar atau kendor ya, agar mudah saat kita menyetel. Nah, di bagian ini nanti kita kencangkan, putar bautnya menggunakan kunci 10. Dan nanti dicocokkan antara garis satu dengan garis lainnya. Ada garis indikator di situ ya, di swing arm. Untuk tiap motor berbeda-beda antara kiri dan kanan. Saat membuka atau melonggarkan baut, pastikan posisinya mantap, jangan ragu. Jika perlu alat bantu, silahkan gunakan alat bantu, misalnya pakai pipa extension gitu ya, biar makin ringan saat buka bautnya, itu silahkan. Nah, setelah longgar, kita kencangkan lagi baut penyetelannya menggunakan kunci 10 yang tadi sudah disiapkan. Nah, sambil dilihat juga ya garisnya, duduknya apakah sudah sama antara kiri dan kanan atau belum. Karena kalau selisih bisa jadi itu nanti bikin motor atau bannya jadi miring ya, jadi miring tuh. Jadi pastikan dengan benar. Yang perlu diperhatikan saat melakukan penyetelan rantai ini, sekali lagi, adalah posisi garis indikatornya harus sama atau sejajar antara kiri dan kanannya. Karena kalau selisih atau miring itu bikin bannya jadi nggak lurus ya teman-teman, nggak center antara
swing arm dengan rodanya. Nah ini sudah selesai saya cocokkan antara kiri dan kanan, sudah selesai. Nah itu terlihat indikatornya ya teman-teman ya, indikator di swing armnya, garisnya sudah sesuai atau belum. Nah ini sudah saya sesuaikan antara garis yang sebelah kiri, swing arm kiri dan kanan, dan nah ini sudah sejajar ya, seperti yang sebelah kanannya juga. Nah ini setelah sudah berbeda kan dari awalnya tadi awalnya longgar, nih sekarang sudah cukup kencang ya. Saya ikuti anjuran pabrik aja, usahakan di 2,5 cm untuk toleransi naik turun rantainya. Setelah selesai, kita kencangkan lagi baut rodanya menggunakan kunci 19. Hati-hati, pastikan tangan jangan berada di titik jepit ya teman-teman ya. Jadi saat memegang alat pun juga harus mantap, kokoh, jangan sampai meleset. Nah, kencangkan secukupnya, jangan juga terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang akan mengakibatkan bannya seret saat berputar. Seret, kemudian juga di beberapa kasus bahkan bisa sampai membuat swing armnya bengkok ya, antara yang kanan dan kiri, jadi ketekan gitu ya, tertekan oleh bautnya tadi. Nah, jangan terlalu kencang, santai aja kencanginnya. Setelah dikencangkan baut rodanya, nah kita pastikan kelancaran putaran rodanya. Nah kalau pengalaman saya sih, misalnya habis kencangin rantai itu biasanya kaliper rem belakang harus digoyangin sedikit ya, untuk memposisikan posisi duduknya si kaliper agar tidak menggesek dengan piringan. Sudah selesai ya, sudah saya kencangkan juga bautnya ya, putaran roda juga sudah lancar tadi seperti saya perlihatkan. Terus juga jangan lupa siapkan kunci untuk di baut yang sebelah kiri ya teman-teman ya, bisa kunci 14 atau kunci 17, sesuaikan dengan pabrikan motornya. Kalau motor saya ini pakai kunci 17, ini kunci 17, tapi saya jarang pakai sih, kecuali untuk proses ngelepas bannya. Kalau cuma ngencangin rantai aja, saya cukup kendorkan yang di sisi kanan ini aja, kunci 19. Seperti itu. Oke, udah selesai untuk proses pengencangan rantainya. Fungsi dari mengencangkan rantai ini, pertama kita tahu kondisi sepeda motor kita, khususnya bagian roda belakang ya teman-teman ya, baik kondisi rem maupun kondisi baut-baut yang ada di roda belakang, itu kita bisa cek kondisinya. Apalagi kalau kita kencangin rantainya sendiri, jangan sampai karena kita alasan sibuk, nggak punya waktu, semuanya dikit-dikit bengkel ya. Kalau kita bisa ngencangin rantai sendiri, itu minimal kita bisa hemat pengeluaran 5.000 ya, 5.000 rupiah untuk ngencangin rantai. Dan selain itu kita juga bisa menyetel kekencangannya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tentunya tidak boleh melewati standar pabrikan, jangan juga terlalu kencang ya teman-teman ya, jangan terlalu kencang yang sampai rantainya tidak ada jarak mainnya, tidak ada titik elastisitasnya. Jangan juga terlalu tegang, karena saat swing arm itu naik turun itu bisa mengakibatkan rantainya putus. Terus juga kalau misalnya terlalu kencang, itu juga nggak nyaman, geter di bawa jalan gitu dia ya. Terus juga kalau terlalu longgar ya nggak enak juga, putaran rodanya nggak responsif, tidak seperti yang kita inginkan. Ada jeda, ada delay antara saat kita buka gas sama di roda belakang, kayak ada bunyi cetak-cetak juga gitu, cetak-cetak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.